25212126. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video ulumul Quran dari Pak Ahmadi. Yang pertama, saya akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 26 beserta artinya, ulasan ilmiahnya dan renungannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Selanjutnya saya akan memberikan ulasan ilmiahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggunakan metode analogi atau perumpamaan, bahkan dengan objek yang terlihat sepele seperti nyamuk. Secara metodologi, ini tuh adalah strategi komunikasi yang efektif dan adaptif. Konsepnya itu mirip seperti simplifikasi data biar bisa diterima oleh berbagai kalangan, dari yang awam sampai yang akademis. Jadi konsep abstrak itu bisa dijelaskan lewat realitas konkret. Terus renungan saya itu jangan terlalu overthinking sama hal-hal kecil. Kadang tuh jawaban atau hikmah terbesar tuh justru tuh lebih baik gitu loh daripada yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, misal Allah tuh kayak bijak banget. Allah tuh ngomong pakai bahasa yang diterjemahin, yang kita pahami. Terus bukan bahasa alien, pokoknya tuh kita tuh paham gitu loh. Nah, terus habis itu pada intinya jadi tuh kita harus belajar dari hal-hal kecil untuk mencapai kesuksesan. Nah, renungan terus selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 206. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al-'izzatu bil itsmi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Yang artinya, apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa lebih banyak lagi, maka cukuplah balasan baginya neraka jahanam. Sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, ulasan ilmiahnya, ayat ini itu menjelaskan bahwa narasi atau kisah dalam Al-Quran itu validasinya itu tuh 100% gitu loh. Kayak udah bener-bener pure dari itu gitu loh, udah asli. Bukan kayak fiksi atau kayak novel yang storytelling tuh enggak. Tapi tuh sumber ilmunya tuh udah dievakuasi gitu loh. Nah, jadi tuh bukan kayak cuma nyatet tanggalnya doang, tapi tuh juga diambil pola pikir, pola perilaku dan hukum-hukum yang tertata. Nah, buat di masa yang akan datang. Terus renungannya itu baca kisah-kisah Al-Quran itu tuh menurut saya tuh penting ya. Karena apa? Biar kita tuh tahu, oh ternyata tuh sejarah
Al-Quran tuh kayak gini loh. Oh ternyata tuh hari kiamat tuh kayak gini bagi orang-orang awam ya. Nah terus kita tuh juga bisa tahu kayak gimana sih caranya sabar. Kan banyak juga kan motivasi-motivasi di Al-Quran kayak gitu ya. Pokoknya ya kisah-kisah Al-Quran tuh banyak lah, dari sejarah-sejarah tuh banyak. Nah terus yang ketiga saya akan membacakan Quran surah Al-Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Artinya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah atau kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Di sini saya akan menjelaskan ulasan ilmiahnya dari Quran surah Al-Imran ayat 7. Ayat ini tuh membagi ayat Al-Quran menjadi dua kategori. Yang pertama tuh muhkam. Muhkam tuh kayak maknanya tuh jelas gitu loh, kayak menjadi pondasi hukum. Nah yang kedua itu mutasyabih, kayak banyak maknanya, banyak samatnya, atau cuman Allah tuh tahu hakikatnya aja. Secara epistemologi ini tuh menunjukkan struktur ilmu yang sistematis. Nah ada hal yang bisa dipahami, logika, dan diterapkan langsung. Namun ada juga hal yang menjadi wilayah misteri dan keagungan Tuhan yang masuk akal manusia. Terus renungannya itu kita tuh seringkali tahu, seringkali pengen tahu segalanya dan memaksakan kehendak. Nah, atau memaksakan logika kita tuh pengen tahu banget gitu loh. Nah, tapi ayat ini tuh bilang batasnya itu kemampuan hal apa yang jelas seperti muhkam, dan meyakini apa yang tersembunyi atau mutasyabih. Sebagian dari kebesaran Allah, kematangan beriman itu ketika kita tuh bisa menerima bahwa tidak semua hal itu dipenuhi, harus bisa kita mengerti untuk segalanya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.